guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Forced to Become the Villain's Son-in-Law. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Gacor Kang, katanya nggak berak bang. Ini gue barusan dari kelar berak. Thank you ya Gacor Kang buat donasinya. Selanjutnya ada Pasurumau Pasi para pasi. Atau Opet, katanya semangat bang. Siap, pasti semangat terus kok. Thank you Opet buat donasinya. Selanjutnya lagi ada The One, katanya nih Min, yang semangat ya. Siap, thank you The One buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu temen baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Kita pun lompat ke keesokan harinya. Chinyu berkata, kemarin aku terlambat berkultivasi. Aku nggak menyangka melupakan waktu. Suasana hatiku sedang bagus. Yang Tung berkata, aku juga mabuk dari malam dan tertidur sampai pagi. Kamar yang diatur oleh saudara Chiko sangat nyaman. Aku terbangun untuk buang air kecil. Aku nggak bisa tidur. Jadi, aku berkultivasi efek rumput roh Huan Yuan ini. Yuko berkata, kalian adalah satu-satunya yang tahu rahasia rumput roh. Jadi, Chinyu merespon, jangan khawatir, kami nggak bodoh untuk membiarkan orang lain tahu. Yang Ning bertanya, Nona Yun nggak pergi hari ini? Yuko menjawab, iya, dia masih ada urusan. Ayo cepat naik kereta dan berangkat. Mereka pun langsung naik ke kereta. Yang Ning memberikan sebuah buku dan berkata, ini adalah teknik pedang air suci keluarga yang kita. Dengan pedang es air biru, itu bisa memaksimalkan kekuatannya. Yuko berkata, terima kasih banyak. Kalau begitu, aku nggak akan ragu untuk menerimanya. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan keluargamu? Ayahku kehilangan sejumlah uang pembayaran militer untuk Komandan Chiang Kou, dan aliansi dagang mengira bahwa ayahku yang mengambilnya. Dan sekarang, ayahku dipenjara di Chiang Kou. Kami mengumpulkan semua aset keluarga kami untuk membayar kembali sebagian aja. Dan sisa pembayaran militer bernilai 100.000 batu roh, yang merupakan jumlah uang yang sangat besar untuk seluruh keluarga Yang dan bahkan seluruh aliansi. Yuko berkata, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Mereka pun sampai di aliansi dagang Chiang Tu. Seseorang berkata, lihat, itu keluarga Yang. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, mereka masih memiliki keberanian untuk kembali. Lihat aib aliansi dagang dan seluruh kota Chiangtu. Jika bukan karena kepala keluarga Yang, aliansi dagang gak akan menyinggung komandan militer. Yuko berkata, jangan khawatir, aku udah punya cara untuk mengatasinya. Tunggu dan lihat aja. Ning, kamu di sini. Saudari Xiao Yue. Xiao Yue berkata, kamu udah berada di Akademi Tianwu belakangan ini dan belum pernah keluar. Bagaimana kabarmu? Yang Ning merespon, berkat saudariku, aku baik-baik aja. Oh, begitu. Lalu dia melihat ke arah Yuko. Dia menghampiri Yuko dan berkata, ini Tuan Chiko dari Akademi Tianwu kan? Namaku Wan Xiao Yue dan aku juru lelang di sini. Dalam hati Yuko, Wan Xiao Yue, dia adalah putri dari kepala aliansi dagang. Menurut garis waktuku yang asli, Ye Chong juga akan datang setelah kejadian ini. Tapi pada saat itu, Wan Xiao Yue udah menjadi pemimpin aliansi. Jadi sekarang, pemimpin aliansi saat ini masih sakit parah dan belum meninggal. Semua masalah diurus oleh beberapa pejabat utamanya dan menyebabkan pemenjaraan Yang. Sepertinya situasi ini bisa diselesaikan jika kita mulai dari ketua. Xiao Yue bertanya, apa tujuan kunjungan Anda hari ini? Dalam hati Xiao Yue, ada wanita lain. Yuko berkata, saya datang untuk menjual artefak sihir dan boneka. Xiao Yue berkata, menjual boneka? Apa saya bisa melihat barang-barang yang Anda miliki? Lalu Yuko menunjukkan satu boneka. Yuko berkata, Nona Wan, bagaimana pertunjukan boneka saya? Nona Wan menjawab, bagus, apa Anda membuat boneka ini sendiri? Apa itu berarti Tuan ini juga seorang seniman boneka? Saya telah melakukan beberapa penelitian. Saat ini, seniman boneka sangat langka dan wanita muda ini sangat tertarik. Jika Tuan Chiko bisa membuat kesepakatan jangka panjang dengan aliansi dagang, Yuko berkata, Nona Wan terlihat gak sehat. Mungkinkah sesuatu terjadi pada keluargamu? Saya pikir kita bisa mencapai win-win solution di masa depan. Nona Wan mencoba merayu Yuko, tapi gak berhasil. Dalam hati Nona Wan, bagaimana mungkin dia terlihat seperti orang bodoh dan obsesif, tapi kenapa dia gak bereaksi sama sekali? Dan dia tahu ada sesuatu yang terjadi di keluargaku. Apakah bisa
Seorang seniman boneka juga memahami hati manusia. Nona Wan berkata, "Apa yang kau katakan? Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada keluargaku? Saya harap ini hanya kekhawatiran biasa. Atau jika orang tua dalam keluarga Anda sakit, mungkin surat kabar bisa melakukan sesuatu untuk membantu Anda. Bagaimana kau tahu begitu banyak? Siapa kau? Dan apa tujuanmu kemari? Saya hanya ingin membuat perjanjian jangka panjang dengan Anda untuk menjadi mitra dan saling membantu di masa depan. Sebagai tanda niat baik saya bisa membantu Anda menyelesaikan masalah Anda saat ini." Dalam hati Nona Wan, apa dia benar-benar bisa menyembuhkan ayahku? Tidak, aku akan mengambil kesempatan ini. Jika tidak, ayahku nggak akan sembuh dari penyakitnya. Seluruh aliansi dagang juga akan berantakan. Kalau begitu, ikutlah denganku, Tuan. Dari dalam rumah, "Xiao Yue, udah aku bilang, aku nggak ingin melihat tamu." Yuko berkata, "Tuan Wan, suaramu nggak memiliki cukup nafas. Apakah organ dalammu terbakar api saat tengah malam?" Nona Wan berkata, "Tuan, bagaimana Anda bisa tahu? Ini rahasia." "Xiao Yue, mana dokternya? Cepat dan undang dia masuk." Kita melihat kediaman Wan, kamar kedua si Mei. Ternyata Tuan Wan sedang bersembunyi menggunakan selimut. Dia berkata, "Aku nggak mau bertemu mereka. Begitu para bajingan itu tahu kondisi kesehatanku, bukankah itu akan membawa masalah bagi keluarga kita?" Yuko berkata, "Tuan Wan, keluarga lain sudah mengetahui kondisimu. Bahkan keluarga yang paling setia padamu juga telah dijebak. Jika Anda terus seperti ini, saya khawatir." Yang Ning bertanya, "Tunggu, maksudmu ayahku dijebak?" Yuko menjawab, "Jika seseorang ingin mengambil alih aliansi dagang, penghalang pertama mereka adalah keluarga Wan, lalu keluarga Yang, dan sekarang pemimpin keluarga Wan sedang sakit parah. Keluarga yang secara alami akan menjadi target orang lain adalah keluarga Yang." "Kau? Siapa kau? Dan kenapa kau tahu banyak tentang itu?" Yuko merespon, "Gak peduli siapa saya. Yang penting sisa racunnya belum hilang dan Anda harus diobati secepatnya." "Hah? Sisa racun? Lalu ayahku? Apa ayahku masih bisa diselamatkan?" Yang Ning berkata, "Saudara Yuko, bagaimana dengan ayahku? Bisakah dia? Apakah bisa dia selamat?" Yuko membalas, "Sebelum posisi ketua persekutuan berpindah tangan, Ning, ayahmu aman untuk saat ini. Tapi begitu ketua persekutuan mati karena racun, maka ayahmu juga akan mati. Itu sebabnya Anda nggak boleh mati. Anda nggak sendirian dalam pertarungan ini. Anda bukan hanya nyawa satu orang, tapi Anda adalah nyawa dua keluarga, atau bahkan puluhan ribu orang dalam aliansi bisnis." Dalam hati Yuko, bagaimanapun juga penting untuk menjelaskan kepadanya keuntungan dan kerugian terlebih dahulu. "Ribuan orang. Aku ingin sembuh. Kalau kau bisa menyembuhkanku, aku bersedia membayar berapapun harganya. Perak, batu roh, artefak sihir, bahkan putriku, semuanya. Ayah, kau." Yuko merespon, "Kalau begitu, karena Tuan Wan sudah menganggap ini serius, yakinlah saya akan menyelamatkan Anda." Seperti biasa, Yuko menggunakan mata surgawi untuk mendeteksi penyakit dari Tuan Wan. Dia melihat, ini... Tuan Wan berkata, "Apa kau menemukan sesuatu, nak? Apa kau perlu mengukur denyut nadiku?" Yuko berkata, "Ini seharusnya bisa keluar. Ambilkan aku air kencing seseorang perjaka." Wah, agak di luar nalar. "Ambilkan aku air kencing seorang perjaka." Nona Wan berkata, "Hah? Di mana aku bisa menemukan air kencing seorang perjaka?" Lalu akhirnya Yuko mengambil sebuah tong. "Udah, lupakan aja. Aku lakukan sendiri." Melihat itu, semuanya kaget. "Hah? Gak mungkin, saudara Yuko ternyata..." "Iya, walaupun tampan dan elegan, dia juga udah lebih dari 20 tahun. Bagaimana bisa dia masih perjaka?" "Hei, kakak, bagaimana dengan saudara Yuko yang begitu bersih, kuat, dan dengan gaya hidup yang baik? Aku khawatir pria seperti ini gak ada lagi seperti dia di langit dan bumi." "Hei, omong kosong. Saudara Yuko, seperti yang kau perintahkan, air kencing perjaka, abu dupa, dan hal-hal lain telah dicampur menjadi satu." Yuko berkata, "Oke, Wang Tong, perhatikan untuk menyiapkan tungku api." Lalu Yuko seperti menggambar sesuatu di perutnya, dan tiba-tiba muncul seperti cacing besar. "Wah, cepat, ikat tangan dan kakinya. Cepat, bunuh aku. Ini sakit sekali. Ayah, bertahanlah." "Hah? Apa ini? Darahnya berubah menjadi hitam. Tungku apinya, cepat, keluar!" Mona menepuk perutnya dan akhirnya itu berhasil dikeluarkan dan benda itu langsung terbakar. Yuko berkata, "Itu adalah parasit yang terus menyerap energi ayahmu." Nona Wan berkata, "Orang macam apa yang begitu kejam melakukan hal seperti ini pada ayahku? Kita sekarang pergi ke aliansi pasukan bersenjata. Kita lihat seseorang sedang dipenjara." Seseorang berkata, "Haug Erwu, anakmu dan adikmu ada di sini untuk melihat bagaimana keadaanmu."
Ayah, Tong Ning bagaimana kalian? Kenapa kalian ada di sini? Lalu Yuko memberikan sesuatu. Ambil ini, Tuan Wan harus segera pulih. Oh baik, terima kasih. Dalam hati Nona Wan, ini adalah ramuan rumput roh Huan Yuan. Ini adalah harta yang gak ternilai harganya dan hampir punah di pasaran. Dan dia memberikannya pada aku dengan begitu murah hati. Gak heran, Yang Ang sangat mempercayainya. Hatinya tulus dan sangat kompeten. Bantuan ini harus dibalas bagaimanapun caranya. Yuko berkata, ayo keluar dan biarkan Tuan Wan istirahat. Oke, ayahnya Yanning berkata, Siapa kau? Itu adalah pedang keluarga yang sangat berharga. Apa kau mengancam putriku? Yang Ning berkata, ayah, aku akan membersihkan namamu dan mengeluarkanmu dari tempat ini. Jangan salah paham, aku hanya menyimpan pedang ini untuk sementara waktu. Yang Ning melanjutkan, ayah, jangan salah paham, akulah yang memberikan pedang itu pada saudara Kuo. Ayahnya berkata, Ning kenapa kau berikan pedang itu? Bagaimana aku bisa menghadapi ibumu kalau begini? Ayah, ini salahku. Aku mempertaruhkan pedang dengan saudara Kuo dan juga aku kalah dalam pertandingan. Lalu 5 menit kemudian, terima kasih banyak Tuan Kuo. Yuko merespon, senior sangat baik. Saya datang kemari untuk bertanya tentang detail masalahnya. Apa ada yang aneh dengan kiriman senior saat itu? Ayahnya menjawab, emang ada yang aneh dengan kiriman itu. Biasanya draftnya sangat banyak, tapi kali ini draftnya sangat sedikit. Pencuri yang membaca kapal itu adalah bandit, tapi mereka ramah dan berpenampilan menarik. Hal yang lebih penting adalah pengiriman sebelumnya semuanya berasal dari keluarga kekaisaran, tapi kali ini orang-orang dari 5 keluarga besar. Yuko bertanya, senior, saya mendengar ini mengatakan bahwa istri Anda meninggal dengan menggantung diri di balok karena dia nggak bisa berpikir jernih. Ayahnya menjawab, iya, aku sangat sedih kehilangannya. Yuko berkata, saya mengerti. Yang Tong, bawa aku ke makam ibumu. Apa yang mau kau lakukan? Menghancurkan kuburannya. Mendengar itu, ayahnya kaget. Kau, beraninya kau? Kupikir kau tulus dan jujur, tapi kau ingin menghancurkan kuburan istriku. Aku akan membunuhmu. Yuko berkata, senior, tenanglah. Anda pikir istri Anda lemah setelah bersama Anda melalui suka dan duka selama bertahun-tahun? Apa Anda akan meninggalkan anak Anda karena hukuman penjara Anda? Maksudmu istriku dibunuh secara paksa? Saya nggak yakin. Saya harus memeriksanya. Lalu Yuko pergi ke makam ibunya. Saat dibuka, tentu saja ada masalah. Jika istri Anda bunuh diri, darahnya akan tumpah. Masuk akal jika ada bintik-bintik di tubuh bagian bawahnya. Tapi sekarang ada lebih banyak bintik-bintik di tubuh bagian atasnya. Sepertinya ibumu menderita luka dalam sebelum dia meninggal dan gak terlihat saat dia dikuburkan. Tapi itu terungkap setelah sekian lama. Balok gantung hanyalah sebuah ilusi untuk membingungkan kalian oleh si pembunuh. Yang Ning berkata, ibuku adalah seorang kino bagi orang lain dan gak pernah menyinggung perasaan orang lain sebelumnya. Siapa yang begitu kejam melakukan hal ini padanya? Yuko berkata, pembunuhnya orang kidal. Ibumu dibunuh dari sisi kanan lehernya yang sesuai dengan pembunuh yang kidal. Ada kebenaran lain yang harus kukatakan. Hah? Apa itu? Dapat disimpulkan dari berbagai tanda yang ada, ibumu dilecehkan selama hidupnya, tetapi dia melawan dengan keras sehingga pembunuhnya gak berhasil dan mematahkan leher ibumu. Yang Tong berkata, kidal dan cabul. Satu-satunya orang yang kukenal adalah gubernur. Dia adalah pengawas pengadilan dalam aliansi perdagangan. Sialan, aku akan membunuh bajingan itu. Yuko berkata, sebaiknya kita gak bergerak sekarang. Tapi gubernur gak akan punya keberanian untuk mengatur pengiriman dan pasti ada orang lain di belakangnya. Yang Tong bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan? Yuko menjawab, apakah Anda ingat Shimei, selir dari Tuan Wan? Kita bisa mulai dengan dia. Tapi kenapa selir? Bagaimana mungkin seorang wanita yang dibesarkan dengan baik memiliki lecet di tangannya, kecuali tangannya basah kuyup oleh racun saat dia membesarkan parasit. Tapi dia mungkin diperintahkan oleh seseorang, yang berarti dia pasti akan datang untuk menemui penghubungnya. Yang Ning berkata, jadi kita harus mengikutinya untuk menemukan pelakunya. Nah, itu benar. Lalu mereka sedang mengendap-endap dan melihat seseorang. Yang Tong bertanya, benda apa itu? Ini disebut ponsel. Ini semacam alat bantu. Dalam hati Yuko, aku membayar 5.000 tael perak untuk ponsel ini di sistem Alimama. Aku harap aku bisa mendapatkan beberapa petunjuk dan bukti yang berguna. Lalu akhirnya orang misterius itu buka jaketnya dan dia tiba-tiba menarik wajahnya, tapi ternyata itu ada seperti silikon kayak yang dipakai film-film loh. Melihat itu, mereka bertiga kaget. Lalu dia seperti melemparkan sesuatu ke air dan tiba-tiba muncul seseorang. Saudari Shimei, kenapa kau kemari? Udah aku bilang, jangan sembarangan datang padaku. Jika keluarga Wan tahu, kita akan tamat. Shimei berkata, kakak Yong, ini buruk. Liuko yang dicari oleh 5 keluarga besar, dia masih hidup. Dia pergi ke Akademi Tianwu dengan nama Chiko dan menyembuhkan penyakit Tuan Wan. Dia sepertinya tahu sesuatu dan kita harus memberitahu Master secepatnya. Kakak Yang berkata, begitu berita ini sampai ke Master kita, dia pasti akan menghadiahi kita. Kakak, ini adalah hari keberuntungan kita. Saat kau kembali ke mansion, bunuh Wan dan kita akhirnya bisa bersama. Kakak Yong, saudari, kita sebaiknya nggak mengganggu mereka. Iya, aku bersedia menjadi penjahat.
untuk memurnikan hubungan sosial. Ini apa-apaan? Hei, berhenti bentar. Ih, jangan ganggu. Hah? Lalu kakak Hong langsung ditampar oleh Yuko. Bawa mereka kembali, ambil kulitnya dan jadikan mereka boneka. Kau hanya menggertak, si Mei berkata. Saudara Yong, Yuko ini emang seniman boneka. Aku dengar dia seorang penjahat, membunuh orang dan menghina wanita. Orang seperti itu memiliki setiap kemungkinan untuk membuat boneka dari orang yang masih hidup. Dari siapa kau dengar itu? Yuko, seorang pemuda yang lembut, baik hati, digambarkan olehmu sebagai orang yang jahat. Ini adalah tuduhan yang salah. Kau tahu itu. Percaya atau enggak, aku akan memotong telingamu juga dan membuatmu menjadi telur asin. Tuan Li, ampuni aku mendengarnya dari Master. Itu gak ada hubungannya denganku. Dalam hati mereka berdua, aku takut kau memiliki beberapa kesalahpahaman tentang sopan santun. Yuko bertanya, siapa mastermu? Itu aku. Oke, baiklah, aku akan mengatakannya padamu. Master kami adalah gubernur istana kekaisaran dalam aliansi dagang. Kami juga dipaksa untuk ini, saudara Yuko. Mohon ampun, biarkan kami pergi. Aku masih punya orang tua yang berusia 70 dan 80 tahun. Hei, pergilah. Aku bukan homo. Menjauhlah dariku. Dalam hati si Mei, aku merasa kau lebih takut dariku. Yuko berkata, yaudah, beritahu kami apa yang sebenarnya terjadi. Dia menjelaskan, masalahnya adalah saudariku dan aku awalnya adalah saudara dan saudari dari sekte Voodoo di Saipei, dan kami menjadi pasangan setelah sekian lama. Saudari si Mei mempelajari seni menyamar dan berpakaian seperti wanita cantik di sekte tersebut karena hidungnya digigit oleh binatang buas ketika dia masih kecil. Tentu saja hanya aku yang tahu hal ini. Gak ada orang lain yang tahu. Aku gak membencinya karena aku mencintainya. Dan aku juga... Udah cepet, langsung ke intinya. Oke. Intinya adalah tahun itu aku pergi bekerja. Orang tuaku sakit parah. Keluargaku gak punya uang, sehingga saudariku gak punya pilihan selain bekerja untuk gubernur dan menjadi selir Tuan Mudawan. Aku sangat marah ketika mengetahuinya. Aku bekerja keras untuk menghidupi keluarga, tetapi hasilnya menyebabkan dia menjadi selir. Bagaimana aku bisa tahan? Jadi aku memutuskan untuk menyerahkan saudari si Mei. Ayahku yang udah tua dan malang berusaha keras membujuku. Aku takut dia akan mati dalam kemarahan. Ditambah lagi, saudariku bekerja sangat keras. Dan yang paling penting adalah aku masih mencintai saudariku si Mei. Udah cepet ngomong intinya. Iya, maaf, ini salahku. Aku selalu suka mengoceh. Tolong jangan bunuh aku. Udah, cepat, katakan. Jadi saudara Yong ikut denganku ke gubernur, di mana dia berjanji bahwa selama Tuan Wan meninggal, kami akan dibebaskan sebagai pasangan dan diberi sejumlah uang untuk hidup dalam pengasingan saat itu. Yuko bertanya, lalu siapa yang memberitakan gubernur untuk mengirimmu untuk membunuh Tuan Wan? Itu adalah pangeran ketiga. Dalam hati Yuko, seperti yang aku duga, ini cocok dengan novelku. Agar pangeran ketiga dapat mencapai ambisinya, dia harus mengendalikan aliansi dagang. Tetapi keluarga Wan dan Yang adalah hambatan terbesarnya. Kakak Yang berkata, jadi, Tuan Li, kami udah menceritakan semuanya yang kami tahu. Apa kau bisa mengampuni kami? Tiba-tiba, tidak bisa. Kita melihat Tuan Wan, Nona Wan, dan beberapa prajurit yang menggunakan panah. Tembak mereka berdua. Tembak sepasang anjing ini. Tuan Wan, tunjukkan belas kasihan. Akhirnya mereka berdua ditembak panah. Kakak Yong mencoba melindungi si Mei, tapi si Mei juga terkena panahnya. Yuko berkata, Tuan Wan, ini salah. Mereka gak punya pilihan. Kenapa kau harus melakukan ini? Tuan Wan membalas, garis ini telah melakukan pengkhianatan. Apakah dia pantas mendapatkan hatiku selama ini? Aku gak menyangka dia setega itu. Ayah, bagaimana bisa kau mengatakan itu? Kau gak seperti ini sebelumnya. Ayahnya melanjutkan, jika bukan karena Tuan Li, istriku pasti udah dibunuh olehnya. Bagaimana bisa aku mengampuninya? Udah, ayo pergi, ayah. Nona Wan berkata, maafkan aku, ayahku, dia. Yuko merespon, gak apa-apa. Meskipun agak kejam, tapi aku mengerti dia. Si Mei memberikan sesuatu dan berkata, Tuan Li, ini yang kau inginkan. Aku harap kau akan menguburkan aku dan saudara Yong bersama-sama. Oke, aku berjanji padamu. Saat dilihat, lalu kita langsung berpindah ke kediaman keluarga Yang. Tuan Yang berkata, Tuan Li, terima kasih telah menyelamatkan keluarga kami. Roti panggang ini untukmu. Yuko merespon, Yang Ning dan Yang Tong adalah temanku. Itulah yang dilakukan seorang teman. Lalu tiba-tiba, Ning, cepat pergi dari sini. Nona Wan, apa yang terjadi? Ayahku, aku berencana untuk menyerang keluarga Yangmu. Dan sekarang beberapa kepala keluarga dari aliansi sudah mulai ditangkap. Tuan Yang berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Gak mungkin kakak Wan akan melakukan ini. Yuko berkata, aku takut Tuan Wan ingin menghapuskan sistem keluarga ini dan membiarkan aliansi dagang menjadi industri keluarga Wan. Jadi Tuan Li, kau tahu semuanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan benar-benar melihatnya melakukan apapun yang dia inginkan? Lalu tiba-tiba, saudara Yang, apa yang telah kau lakukan? Tiba-tiba Tuan Wan datang bersama para prajuritnya. Tuan Yan berkata, saudara Wan, apa maksudmu dengan ini? Keluarga Yangku
nggak pernah melakukan kesalahan pada aliansi dagang. Tuan Wan membalas, aku hanya mencoba untuk memastikan kelancaran pengembangan aliansi dagang. Saudara Yang, kau sebaiknya menyerahkan segel keluarga. Segel keluarga adalah yang ditinggalkan oleh para leluhur. Pada awalnya, beberapa keluarga besar bergabung bersama untuk mengatur aliansi dagang untuk mencegah satu keluarga dari mendominasi. Saudara Wan, apa kau benar-benar ingin melawan tradisi leluhur? Aku udah mengambil keputusan. Semuanya, habisi semua orang di keluarga Yang. Baik, lalu para prajurit maju. Yuko berkata, tunggu sebentar, Tuan Wan. Sekarang, aliansi dagang baru aja mengalami perubahan besar. Keluarga Yang bukan hanya nggak bersalah, tapi juga dijebak. Kenapa kalian saling menekan satu sama lain? Sekarang, saatnya untuk bersatu. Tolong, pikirkan kembali. Tuan Li, kau orang yang menyelamatkanku. Jangan terlibat dalam kekacauan ini. Kita masih memiliki jalan panjang untuk bekerja sama di masa depan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.